Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Eva Widya Oktavia dari kelas PGMIB semester 5. Review jurnal ini untuk memenuhi tugas ulangan tengah semester mata kuliah Metodologi Penelitian Pendidikan Kualitatif. Nah, ini adalah hasil dari review jurnal yang saya teliti. Poin-poinnya adalah judul jurnal, nama jurnal, volume dan halaman, tahun penerbitan, penulis, reviewer, tanggal review, latar belakang, tujuan penelitian, permasalahan, subjek dan objek penelitian, metodologi penelitian, hasil penelitian, dan kelebihan ataupun kekurangannya. Jurnal yang saya teliti ini berjudul Dinamika Pembelajaran Pendidikan Agama Islam di Sekolah Dasar. Nama jurnal, Jurnal Cendekia IAIN Ponorogo. Volume dan halaman, volume 13 nomor 1 halaman 88 sampai 100. Jurnal ini diterbitkan pada tahun 2015. Penulis dari jurnal ini adalah Saudari Afiatun Sri Hartati. Reviewer saya sendiri Eva Widya Oktavia. Tanggal review pada hari ini 18 Oktober 2020. Latar belakang dari penelitian ini adalah kegiatan pendidikan yang dilaksanakan oleh umat Islam atau sering disebut dengan pendidikan Islam menjangkau semua interaksi edukatif, baik melalui jalur sekolah maupun luar sekolah. Kegiatan pendidikan Islam melalui jalur luar sekolah antara lain tercermin dalam kegiatan majelis taklim, pengajian, pondok pesantren, dan lain-lain. Sementara itu, pendidikan Islam melalui jalur sekolah antara lain diwujudkan dalam bentuk lembaga pendidikan Islam formal seperti RA, MI, MTS, MA, dan IAIN. Keberadaan PAI dalam keseluruhan isi kurikulum sekolah umum memang dijamin oleh Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional Bab 10 Pasal 37 yang berbunyi kurikulum pendidikan dasar dan menengah wajib memuat pendidikan agama. Lalu tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui apakah pendidikan agama yang sekarang ini dilaksanakan telah benar-benar efektif. Jika jawabannya negatif, maka perlu dicari dan dianalisis faktor-faktor penghambat serta problematika yang dihadapi oleh guru PAI dalam proses pembelajaran. Permasalahannya, pelaksanaan pendidikan agama Islam di sekolah umum nampaknya menarik untuk diamati. Tasman Hamani yang meneliti pengaruh PAI terhadap ketaatan atau sikap keagamaan peserta didik di Kota Malang mengambil 100 orang peserta didik menyimpulkan bahwa pendidikan agama tidak mempunyai korelasi yang signifikan terhadap ketaatan beragama peserta didik. Kesimpulan ini tentu menimbulkan pertanyaan mengapa bisa demikian. Padahal secara teoritis, proses pendidikan agama seharusnya berpengaruh positif terhadap sikap dan ketaatan peserta didik terhadap agamanya. Objek penelitiannya dinamika dan problematika di SDN Gonggang 1. Subjeknya kepala sekolah, guru mata pelajaran PAI, dan beberapa guru yang lain yang berada di SDN Gonggang 1. Metodologi penelitian. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif yang memiliki karakteristik yang alami. Proses lebih dipentingkan daripada hasil. Analisis dalam penelitian kualitatif cenderung dilakukan secara analisis induktif dan makna merupakan hal yang esensial. Dalam penelitian ini menggunakan sumber data utama, yaitu hasil wawancara dengan kepala sekolah, guru mata pelajaran PAI, dan beberapa guru yang lain. Selebihnya adalah dokumen-dokumen yang berkaitan dengan penelitian. Berikut adalah pemaparan dari hasil penelitiannya.
Hasil penelitian di SDN Gonggang 1 ini sangatlah detail dan sangatlah kompleks. Pemaparan hasilnya sangatlah jelas, baik dimulai dari perencanaan pembelajaran, keaktifan siswa, maupun problem pembelajaran PAI dan solusinya. Dalam review saya ambil intinya yaitu secara umum pelaksanaan pendidikan agama Islam di SDN Gonggang 1 yang melibatkan 1 orang guru PAI sudah cukup baik. Namun dilihat dari proses pelaksanaan PAI di SDN Gonggang 1 masih menghadapi beberapa persoalan atau problematika yang perlu diatasi. Di antara problematika yang ditemukan dalam pembelajaran PAI adalah yang pertama, problematika pengelolaan kelas. Problematika ini ditandai dengan sebagian besar siswa dalam satu kelas yang kurang aktif dalam mengikuti pembelajaran PAI yang dilakukan oleh guru. Yang kedua, problematika penilaian terutama yang berkaitan dengan ranah afektif. Yang ketiga, terbatasnya alokasi waktu yang tersedia untuk pembelajaran PAI. Yang keempat, interaksi guru PAI dan siswa yang kurang akrab. Alternatif solusi yang memungkinkan untuk mengatasi problematika di atas antara lain yang pertama, guru PAI perlu menetapkan pola pengelolaan kelas dengan pendekatan sosio-emosional climate serta mempraktekkan prinsip-prinsip pengelolaan kelas yang efektif. Yang kedua, perlunya digunakan beberapa instrumen penilaian untuk menilai ranah afektif siswa, yaitu skala sikap, angket, wawancara, observasi, dan lain sebagainya. Yang ketiga, guru PAI perlu mensiasati terbatasnya jam pelajaran tersebut dengan cara memberi beberapa pertanyaan tugas kepada siswa. Yang terakhir, guru PAI perlu mencoba untuk menjalin hubungan yang lebih akrab dengan siswanya, baik melalui posisinya sebagai guru maupun melalui anggota masyarakat. Kelebihan dari jurnal ini adalah pada bagian abstrak, penulis mencantumkan 2 bahasa dalam abstrak, yaitu bahasa Inggris dan bahasa Arab. Yang kedua, pada hasil penelitian, penulis memberikan gambaran secara detail dan penjelasan yang sangat terperinci sehingga akan mudah dipahami pembaca. Terdapat rujukan yang cukup banyak sehingga penelitian memperkuat. Selain memaparkan problematika, juga diberikan solusi dalam permasalahan oleh penulis. Selain itu, sudah terdapat saran dalam penelitian tersebut. Kekurangannya, dalam abstrak penulis tidak mencantumkan dalam bahasa Indonesia. Mungkin sekian dari saya. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.